السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا والمصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. أما بعد. Yang kita hormati, kita muliakan, dan kita doakan Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ihsan Sapar sebagai pendiri dan sahibul majlis yang kita duduk bersimpuh bersama-sama di dalamnya, yang sebagaimana sudah Tiang Pelungguh maklumi, pada hari ini kembali beliau mewakilkan kepada Tiang untuk mengisi, karena ya, beliau ada tugas organisasi dalam mengiring untuk ke Batam. Untuk itu jamaah sekalian, mari kita doakan beliau sekali lagi, yang mudah-mudahan tetap dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan hingga kita bisa kembali bisa mendapatkan fadilah, keutamaan ilmu beliau dan keberkahan yang dibawa oleh beliau. Begitu juga tidak lupa Tiang meminta kepada semua kita untuk berdoa, mendoakan Yaumin Tiang yang sedang berada di tanah suci Mekah dan keluarga besar pondok pesantren yang berhaji. Mudah-mudahan beliau juga tetap dalam keadaan sehat walafiat, karena insyaallah tinggal beberapa saat, beberapa hari lagi beliau semua akan menghadapi puncak-puncak kegiatan yang berkaitan dengan ibadah haji. Menurut informasi, beliau akan ke Arafah besok hari Senin, karena wukuf di sana hari Selasa. Wukuf hari Selasa, berarti lebarannya di sana hari Rabu. Hari Rabu. Tapi kita di sini lebaran hari Kamis, tetap kita puasa Arafah hari Rabu.
Hari Rabu puasa Arafah, walaupun di sana lebaran hari Rabu. Apanya? Iya, puasanya Selasa Rabu, Tarwiyah. Yang Selasanya Tarwiyah, yang Rabunya Arafah. Karena dalam mazhab kita, dalam mayoritas pendapat para ulama, puasa Arafah itu tidak berkaitan dengan tempat, tetapi dia berkaitan dengan waktu. Kapanpun orang wukuf di Arafah, kalau di negara kita umpamanya di hari tersebut bukan hari Arafah, bukan tanggal 9, maka tetap yang kita ikuti adalah jadwal atau waktu yang ada di negara kita. Karena perbedaan matali' namanya atau matlaq, perbedaan terbitnya matahari, perbedaan terbitnya bulan, sudah kentara berapa jam perbedaannya di sini dengan di tanah suci Makkah. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian, beliau-beliau semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang tinggal di sini mudah-mudahan bisa mengisi, walaupun tidak berhaji, tapi begitu banyak amal-amalan, ibadah-ibadah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Ada puasa Arafah, nanti ada salat Idul Adha, ada yang namanya berkurban. Kalau kita bisa mengerjakan itu semua, insya Allah kita juga akan mendapatkan keutamaan, fadilah yang tidak kalah dengan orang-orang yang berhaji di tanah suci Mekah. Namun mudah-mudahan tetap yang belum harus berdoa. Mudah-mudahan kita bisa segera mungkin untuk mendapatkan nasib bagian kita berziarah, berhaji, berumrah, berziarah di hadapan makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin, muslimat, jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, yang mudah-mudahan dengan salawat-salawat yang kita baca, apapun bentuk kegiatan kita, kalau kita awali dia, kalau kita ikutkan salawat kepada Nabi di kegiatan tersebut, maka insya Allah kegiatan kita nilainya adalah ibadah. Mungkin pernah yang sampaikan di sini, kalau kata salah seorang masyayikh kita, Sayyid Nabil, ketika kami ziarah setelah tamat di Madrasah Salatiyah, biasa kita keliling ziarah ke masyayikh. Salah satunya ulama yang besar yang kita ziarahi di sana adalah Sayyid Nabil. Nah, kebetulan beliau saat itu tinggalnya di Jeddah. Jadi dari Mekah kita ziarah ke pegedengan beliau di Jeddah. Salah satu di antara nasihat beliau adalah tentang salawat. Apa kata beliau? Yang ini bisa yang katakan yang juga tidak lupa nasihat beliau ini. Kata beliau, "Idza irtabata asy-syakhsu a'malahu bis-salati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau seseorang itu mengkaitkan amal ibadahnya atau mengkaitkan kegiatannya sehari-hari dengan mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saratil a'malu ibadah, maka amal ibadah kita itu atau pekerjaan kita itu akan menjadi sebuah ibadah. Artinya akan mendatangkan pahala untuk akhirat kita. Walaupun kelihatannya pekerjaan itu adalah pekerjaan dunia. Andai katakanlah perunggu kumpul-kumpul biasa-biasa,
Tetapi ada salah seorang di antara yang kumpul itu mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah. Apalagi paling bagus baca salat dengan baik, salat nariyah umpamanya yang agak panjang-panjang, cukup umpamanya sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah. Ada orang yang menyebut Nabi di tempat tersebut, maka insya Allah perkumpulannya saat itu adalah perkumpulan yang barakah, perkumpulan yang mendapatkan pahala, yang nilainya perkumpulan itu walaupun bukan untuk sholat, bukan untuk ngaji, bukan untuk ini, bukan untuk itu, walaupun kelihatannya perkumpulan dunia, tetapi kalau ada dibaca sholawat di sana, jadilah dia ibadah. Itulah hebatnya, itulah keutamaannya Nabi yang pelungguh, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, jemaah majelis ta'lim rahimakumullah. Ya, insyaallah pelungguh jangan khawatir, telat kita mulai tapi insyaallah tepat waktu dalam berhenti. Ya, walaupun kita telat mulai, insyaallah jam 8:30 seperti biasa kita sudah akan berhenti insyaallah. Makanya insyaallah yang akan singkat-singkat ya pengajian yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang memotivasi kita supaya gemar untuk ta'awun, bantu-membantu, atau dalam istilah yang biasa kita di Indonesia, di masyarakat terkenal dengan istilah gotong royong. Sebab kebetulan kita menghadapi pembangunan yang luar biasa. Pembangunan ini kalau dari sisi manfaat, dari sisi faedah, dari sisi kegunaan, sebenarnya dia adalah masjid. Namanya saja nanti mungkin istilahnya kita membangun apa? Aula. Tetapi kalau kita lihat dari sisi manfaatnya nanti, setiap saat dipakai untuk sholat. Setiap saat dipakai untuk sholat. Bukan hanya sholat 5 waktu. Yang namanya santri itu tidak cukup dengan sholat 5 waktu saja. Kalau kita mungkin sebagai masyarakat, kadang ada yang rajin, kadang ada yang tidak, kadang ada yang menyuruh. Dalam arti kata tergantung kesadaran kita. Kalau tiang pelunggu sudah selesai sholat zuhur, sudah selesai assalamualaikum, sudah yang lain sudah dikerjakan. Mungkin kadang tidak qabliyah, tidak ba'diyahnya tidak ada. Ya langsung mungkin zikirnya wallahu alam ada atau tidak. Itu kalau kita tergantung kesadaran masing. Coba tapi kalau di sini setelah sholat fardu mereka tetap walaupun itu sunnah dianjurkan, bahkan diharuskan untuk sholat sunnah. Belum lagi zikirnya, belum lagi duhanya, belum lagi tengah malam apanya? Tahajudnya. Berarti ini nanti adalah tempat yang betul-betul namanya masjid secara bahasa. Karena masjid itu secara bahasa adalah isim makan, nama tempat untuk orang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun tempat secara bahasa, kalau dia dipakai untuk sujud kepada Allah, itulah dia yang dinamakan dengan masjid. Walaupun nanti dalam istilah fikih tersendiri yang namanya istilah masjid. Ada syarat-syaratnya. Yang kedua, masjid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dipakai biasanya untuk mengkaji, menuntut ilmu. Tidak ada tempat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana tempat itu beliau pakai untuk mengajar, menularkan ilmunya yang paling banyak, yang paling kontinu, kecuali ada di masjid. Ya tentunya di Masjid Nabawi. Ya kadang pernah banyak dalam hadis
ketika beliau musafir umpamanya beliau ajarkan sahabatnya beberapa hukum. Ketika beliau ke kebun umpamanya beliau ajarkan sahabatnya beberapa hukum. Ketika beliau jalan-jalan mungkin melihat suasana, kadang di sana ada ilmu yang diajarkan kepada sahabat. Ada beberapa tempat. Tetapi yang pokok, yang utama tempat beliau mengajar, yaitu menyampaikan risalah kenabian beliau itu adalah di masjid. Dan itu ada juga di aula yang kita bangun ini. Betul atau tidak? Ada. Pelunggu kita semua yang membangunnya akan menempatinya sebagai tempat dilaksanakannya majelis ta'lim mingguan. Nanti anak-anak kita yang belajar di sini juga pasti setiap harinya memakainya untuk tujuan pendidikan. Berarti aula ini walaupun namanya aula, tetapi dari sisi manfaat, dari sisi hakikatnya, dia itu ibarat masjid di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita sudah tahu bagaimana keutamaannya, maka mau tidak mau, yang pelunggu sebagai keluarga besar pondok pesantren ini, kita harus sukseskan. Kita harus sukseskan pembangunan ini. Karena bagian kita, walaupun yang terkecil kita taruh di sini, kalau kita kiaskan dia dengan hadis-hadis dalam pembangunan masjid, apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Man bana lillahi baitan, man bana lillahi baitan, banallahu lahu baitan mithlahu fil jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa saja yang membangunkan untuk Allah Subhanahu wa taala lillah. Tapi ingat ada catatannya niki. Bukan semata-mata membangun saja, tapi ada kata kuncinya lillah. Apa maksudnya lillah? Apa maksudnya lillah? Karena Allah. Bukan karena mau dipandang. Bukan karena sok-sokan biar dikira kita kaya. Tidak. Lillah, semata-mata dia keluarkan sedekahnya karena Allah. Sama dengan haji. Haji itu dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Orang berhaji itu harus semata-mata karena Allah. Tidak boleh karena yang lain. Ibadah yang lain begitu juga. Makanya di sini Rasulullah SAW menekankan kalau pelunggu terutama sekali mengeluarkan infaknya, uangnya, tenaganya untuk gotong royong, hartanya untuk pembangunan masjid dan yang semisalnya madrasah, harus lillah, itu yang diutamakan. Karena kalau ibadah tanpa lillah sudah jelas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Semua ibadah itu diperintahkan mengerjakannya adalah harus semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membangunkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala masjid, tempat ibadah, dalam riwayat yang lain seperti walaupun kaqapasin qita, seperti sangkar burung. Kira-kira ada enggak, kata para ulama, masjid itu besarnya seperti sangkar burung. Kalau bahasa Tiang di sana Suralaga Kesebun Kedit. Ada kira-kira? Ada masjid Pondok-Pelita? Tidak ada. Loh, tapi kenapa Nabi mengatakan demikian? Mengatakan siapa yang membangun masjid, bahkan dia itu membangunnya seperti sebesar sangkar atau rumahnya burung. Apa kata para ulama? Tidak mesti kalau kita membangun aula, membangun madrasah, membangun masjid itu kita bangun sendirian. Tidak mesti. Artinya kalau kita mampu, silahkan bangun sendirian masjid, satu masjid, lalu wakafkan dia lillahi ta'ala, bagus. Tetapi dari hadis ini kata para ulama, tidak apa-apa ketika kita membangun masjid, membangun aula kita patungan. Yang penting ada
andil kita, entah itu tenaga, entah itu harta. Kita mengeluarkan 50.000, kita mengeluarkan 100.000, apalagi sudah lebih dari sangkar burung itu sudah. Maka kalau kita masukkan itu di pembangunan seperti ini, ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya baitan fil jannah, rumah di surga. Dalam riwayat yang lain, mithlahu, seperti apa yang dibangun tersebut. Artinya kalau Pelungguh membangun masjid, kata para ulama, di dunia ini, maka rumah Pelungguh di surga nanti keutamaannya seperti keutamaan masjid di sebuah tempat. Nggak ada bangunan di sebuah dusun biasanya yang lebih megah dari masjid biasa. Ya mungkin kecuali di beberapa tempat lain, tapi coba Pelungguh pergi ke desa-desa, ke tempat-tempat, biasanya masjid lebih megah, masjid lebih besar, masjid lebih terkenal. Rata-rata orang kalau sudah tahu sebuah desa, biasa yang dicari pertama di mana letak masjidnya, karena masjidnya sudah keruan. Luar biasa utamanya. Begitu juga dengan rumah yang akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Ada seolah-olah tidak butuh pengenal siapa punya rumah ini, siapa punya istana ini nanti di surga. Sudah tahu orang itu rumah Pelungguh. Karena rumah itu adalah hasil dari pahala membangun masjid di dunia, membangun madrasah di dunia, membangun aula yang serupa dengan masjid di dunia. Maka alangkah berbahagianya tiang Pelungguh. Di samping kita membangun masjid, ya mungkin di tempat kita masing-masing, ini juga tidak kalah pentingnya. Mungkin di zaman Nabi SAW tidak ada madrasah, yang ada tempat pusat pendidikan di masjid, pusat ibadah di masjid. Tapi sekarang pusat pendidikan itu sudah dialihkan oleh keadaan, yaitu di madrasah. Maka mau tidak mau bisa kita kiaskan dia. Masjid dulu yang merupakan madrasah juga ada bagiannya di madrasah-madrasah yang kita bangun di zaman kita ini. Makanya jangan kita jamaah sekalian merasa lelah, jangan Pelungguh bosan untuk mengeluarkan harta kita. Sebab harta kita itu ibaratnya, kata para ulama, ya seperti kantong kita itu seperti sumur. Seperti apa? Sumur. Sumur kira-kira kalau tidak pernah ditimba, dikeluarkan airnya, gimana kira-kira bau airnya? Solah atau tidak solah, mensumur dibiarkan saja, tidak pernah dikeluarkan airnya. Maka kata para ulama begitu juga dengan kantong kita, harta kita. Kalau tidak pernah dikeluarkan harta kita itu untuk dipakai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu kantong Pelungguh, mampu harta Pelungguh, tidak baik. Kenapa? Karena semakin kita keluarkan dia, air sumur tersebut semakin jernih dan semakin terus berganti, bahkan semakin banyak. Sama juga dengan sedekah. Ketika kita keluarkan dia, semakin banyak kita keluarkan, semakin sering kita keluarkan, dengan catatan tanpa memudaratkan keluarga kita. Harus catatannya itu. Jangan Pelungguh di sini jor-joran, misalnya keluarkan 100 juta di sini, tapi tidak ada dipakai makan untuk anak istri. Tidak ada, itu berdosa Pelungguh. Ada yang lebih utama. Tetapi kalau ada lebihnya, jangan sampai kita terlalu hendak. Ya, jangan terlalu menyimpan, jangan terlalu pelit. Keluarkan dia, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu. Begitu juga dengan tenaga Pelungguh. Kita semua yang masih hidup ini alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya tenaga yang kuat. Kalau ada kesempatan yang Pelungguh, mari kita datang bergotong royong. Kalau dihimbau terutama oleh panitia, karena sedekah itu bukan hanya harta. Sedekah itu juga bisa pakai tenaga, bisa pakai pikiran. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Sekedar senyum saja kepada saudara kita itu adalah sedekah. Rasulullah SAW
Di zaman beliau banyak mengajarkan praktik-praktik gotong royong kepada sahabat-sahabat beliau. Coba kalau kita membaca riwayat-riwayat bagaimana sahabat-sahabat bergotong royong ketika beliau semuanya membangun masjid atau membangun tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, luar biasa. Bahkan ada sahabat nama beliau adalah Ammar bin Yasir rahimahu radhiyallahu ta'ala anhu. Ammar bin Yasir pernah suatu ketika di gotong royong, beliau dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua bata. Dikatakan beliau mengangkat labinataini. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain biasa semua mereka rata-rata mengangkat satu-satu saja. Hanya ketika orang gotong royong secara umum rata-rata mengangkat satu batu. Kok tiba-tiba Rasul melihat sahabat ini mengangkat berapa? Lalu beliau dua. Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ammar, tuh teman-temanmu itu angkat satu-satu saja, normal, biasa. Kenapa kamu ini sekarang saya lihat mengangkat dua dari tadi? Tak pernah kamu mengangkat satu-satu." Apa jawaban beliau? Jamaah sekalian luar biasa. Innama ahtasibu ajrahu minallah. Saya mengangkat dua ini supaya saya mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada di sana tamak terhadap kebaikan, karena beliau sudah tahu ada kaidah seolah-olah yang mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Yang namanya pahala itu, yang namanya kebaikan itu, yang namanya ganjaran itu tergantung daripada lelahnya kita mengerjakan sebuah ibadah. Semakin banyak ibadah yang kita kerjakan, maka semakin banyak juga pahalanya. Walaupun ada ibadah yang walaupun dikerjakan dengan ringan banyak pahalanya, ada beberapa. Ada kitab yang jadi koleksinya guru besar kita Al-Maqrullah Bapak Maulana Syekh, yang dulu diterjemahkan oleh Sekjen NW yang dulu, yaitu Tuan Guru Haji Abdul Hayy Nu'man. Jibalul Hasanat namanya, gunung-gunung pahala. Apa artinya ini? Isinya kitab ini yaitu amal-amalan yang sangat ringan, sangat-sangat ringan. Tetapi ketika kita ucapkan atau ketika kita kerjakan, pahalanya seperti gunung. Pahalanya lebih besar dari gunung-gunung yang ada. Ya, seperti umpamanya ketika kita mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Atau ketika kita mengerjakan sholat sunat subuh 2 rakaat, apa pahalanya? Khairun minad dunya wa ma, lebih baik dari dunia dan isinya. Apa perlu banggakan di dunia ini? Emas, perlu banggakan perak, perlu banggakan istana, sawah, enggak. Sholat subuh 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, tapi biasanya kalau secara fikih, secara usul fiqh, kaidah mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Yang namanya pahala itu tergantung dari seringnya, tergantung dari beratnya sebuah ibadah, sebuah pekerjaan. Makanya salah satu ibadah yang paling besar pahalanya haji. Kenapa haji? Sebab usaha orang untuk ke sana, baik dari sisi harta, dari sisi kekuatan, semuanya adalah maksimal. Harta jamaah sekalian, kalau kita pelit-pelit, tidak ada orang ceritanya haji. Atau mungkin orang sehat, umpamanya tidak mau memanfaatkan kesehatannya untuk pergi haji, tidak dia mau pergi haji. Makanya haji salah satu ibadah yang luar biasa pahalanya. Maka Sayyidina Ammar bin Yasir mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka mengangkat satu-satu, saya masih mampu dua-dua.
Artinya beliau luar biasa, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukannya saling apa istilahnya? Ya, katakanlah biarin sudah, dia yang gotong royong, besok sudah ngaya. Biarin sudah. Enggak. Sahabat itu, mereka itu adalah berfastabiqul khairat. Makanya Sayyidina Ammar bin Yasir disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, apa kata Rasul, memberitahukan kabar gembira pada Sayyidina Ammar bin Yasir, apa yang kamu niatkan, insya Allah kamu akan dapatkan. Tapi sayang, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap kepada para sahabatnya, apa kata beliau? Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya Ammar bin Yasir ini qatalahum, saya qatuluhu bi'atul beliau ini Ammar bin Yasir akan bunuh nanti oleh kelompok yang baghiyah, itu kelompok yang pemberontak. Artinya ini adalah mukjizat Nabi. Ketika Sayyidina Ammar bin Yasir sudah tahu bahwa beliau nanti akan dibunuh secara kejam oleh pemberontak. Makanya nanti ceritanya ketika beliau meninggal dunia, Sayyidina Ammar bin Yasir ini, beliau meninggal dunia pada waktu peperangan yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Pemerintah yang sah saat itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau berada di pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan akhirnya beliau meninggal dunia. Itulah makanya sebagian ulama mengatakan sudah jelas peperangan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yang benar adalah Ali bin Abi Thalib sebagai pemerintah yang sah. Adapun Sayyidina Muawiyah di sana saat itu adalah hanya katakanlah keluar dari pemerintahan yang sah. Dan ketika pasukan Muawiyah ini membunuh Sayyidina Ammar bin Yasir, maka itu menunjukkan salah satu mukjizat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiat rahimakumullah, ya mudah-mudahan sekali lagi, walaupun pengajian kita pada kesempatan ini sekali lagi singkat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ada yang paham juga. Ya pelunggu sekarang musim-musimnya mungkin ya sering di sawah, ada sangat berhajat sekali sawah kita untuk didatangi setiap harinya. Maka insya Allah walaupun yang telat, sekali lagi yang akan memperpanjangnya, karena sebagaimana yang dipesankan juga oleh ayahanda, maksimalnya 8:30 atau lebih sedikit kita sudah selesai mengaji, karena yang menunggu juga ada hajat untuk mencari katakanlah rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita. Maka mudah-mudahan mari yang mengajak kepada